Selamat datang di channel Mizuramanda, sekarang langsung saja dengarkan alur anime Hataraku Mau Sama Season 2. Langsung simak saja ya Gan. Berikutnya sepeninggalan Mao Satan Kastil Raja Kegelapan di Ente Isla disusupi seorang perempuan bernama Layla. Lalu Layla memegang bunga yang terdapat di balkon. Sedangkan di Makronal Mitsuki sang malaikat senantiasa menjadi pelanggan tetap. Selagi menunggu pesanannya Mitsuki menggoda manajer Makronal, Mayu. Merasa muak dengan perilaku Mitsuki, Mayu memohon agar Mao mengatasinya. Sedangkan Jenderal Alciel sibuk menceramahi dan mengajari Panglima Besar Lucifer metode melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Setelah itu Alciel berpesan sepanjang ia melaksanakan part-time job, Lucifer wajib menanggulangi pekerjaan rumah. Dikala kecoa mendatangi Lucifer, dia berperang dengannya. Kala Lucifer memasukkan baju ke mesin cuci, tiba-tiba kecoa melompat ke arahnya. Sontak saja Lucifer berteriak histeris membuat Yusa-DKK keluar, untuk mengetahui pemicu kegaduhan yang terjadi. Sewaktu Chi and the Gang datang, kecoa hinggap di tubuh Mao sehingga membuat ketakutan. Kesimpulannya Suzulah yang menangani kecoa hingga tewas. Sehabis itu Mao DKK memakamkan kecoa. Seketika portal terbuka lekas Mao memeluk Chi supaya ia tidak terbang ke portal. Tidak lama apel raksasa keluar dari portal. Merasa sial apabila bersebelahan dengan Mao, Yusa memperkarakannya. Akibat pertengkaran kedua insan terjalin, tanpa sadar Mao menghina keteposan dada Yusa. Lalu Yusa jengkel hendak menebas Mao, namun dihentikan oleh sang buah apel. Sedangkan Chi lagi kasmaran karena dipeluk Mao. Tidak lama apel raksasa berganti jadi wanita kecil bernama Alas Ramus. Setelah Alas bangun dari tidurnya dia mengaku Mao serta Yusa adalah orang tuanya. Sontak saja Chi serta Alciel auto shock. Sebaliknya Alas tertawa senang. Berikutnya Mao serta Yusa menyangkal kalau mereka orang tua Alas, membuat si kecil menangis. Terpaksa Yusa bersedia jadi ibunya Alas. Kesimpulannya Yusa bersedia jikalau Alas jadi keluarga barunya. Keesokan harinya Chi mampir membawa keperluan Alas. Apalagi Chi berkenan membantu mengurusi Alas. Sontak saja Alciel sangat bahagia dengan sikap penolong Chi, dikala Alas memanggil Chi serta Suzu dengan istilah kakak, keduanya nampak bahagia. Setelah itu Chi DKK bawa Alas ke Makronal. Mendengar Alas menyebut Mao papa, manajer Mayu menasehati buat berperan hati-hati. Tujuannya supaya tidak menemukan pemikiran miring dari warga. Sehabis menasehati keduanya, Mayu mengizinkan Mao kembali lebih cepat untuk segera pulang. Setelah itu Mayu membagikan Mao tiket masuk taman hiburan Big Egg Own. Kala di rumah Yusa juga membagikan lembaran tiket yang sama dengan Mao. Setelah itu Chi membujuk Yusa supaya ingin menemani Alas serta Mao ke Big Egg Own. Keesokan harinya Mao DKK berangkat ke taman hiburan Big Egg Own. Berikutnya Chi DKK menjajaki Mao and the Gang, mulai dari belanja topi hingga ke resto. Sehabis itu Mao DKK berangkat nonton Power Ranger. Seketika Alas demam membuat keduanya membawa Alas keluar, dikala Mao berangkat membeli air minum, datanglah Layla mengenakan cincinnya menyembuhkan Alas. Kemudian Layla menginfokan geng Yusa wajib waspada terhadap musuh mereka. Kala Mao datang, Layla bersembunyi di balik mobil. Seketika Yusa menampol Mao, setelah itu geng Mao menaiki wahana putar. Sedangkan Alciel serta Rika turut naik wahana, tanpa sadar keduanya meninggalkan Chi. Dikala berduaan dengan Alciel, Rika salah tingkah. Setelah itu Rika mengatakan kalau ia tidak enak hati meninggalkan Chi. Kemudian Rika menyuruh Alciel memohon maaf pada Chi apabila berjumpa lagi. Sedangkan Yusa menggambarkan soal Layla yang mengobati Alas. Kemudian Mao menceritakan kalau saat sebelum jadi Raja Iblis segala klannya dibantai. Di tengah kesedihannya terdapat seorang malaikat menyelamatkan nyawanya. Malaikat memberitahukan soal manusia. Lalu sang malaikat membagikan benih kristal bulan sabit yang mirip pada lambang di kening Alas. Berkat malaikat itu Mao memperoleh bermacam-macam pengetahuan, buat bisa menyatukan alam iblis. Mao pula merasa bertanggung jawab buat menjaga Alas, karena dialah yang menanam benih bulan sabit. Sehabis turun dari wahana putar, Mao DKK memperoleh telepon. Sehingga ketiganya bergegas kembali ke rumah Mao. Setibanya di situ kelompok malaikat dari surga sudah menyergap Lucifer serta Suzu. Setelah itu malaikat bernama Gabriel memohon Mao menyerahkan Alas pada mereka, dan Yusa wajib menyerahkan pedang sucinya. Terjadilah perdebatan antara geng Mao dengan Gabriel. Apalagi Gabriel menyerang Mao.
Kemudian Qi yang mampir ke rumah Mao meminta supaya Gabriel menyudahi mengusik Mao. Sebab iba kepada Qi, Gabriel menghentikan aksinya. Gabriel memperingatkan untuk besok hari kembali membuat perhitungan. Setelah itu Mao and the gang masuk ke dalam rumah. Tidak lama Alciel kembali memandang kotak pizza dan langsung memarahi Lucifer. Kemudian Lucifer mengatakan Alciel tidak dapat melihat situasi serta memohon mengabaikannya. Sebab Alas menolak kembali bersama Gabriel, Mao hendak mempertahankan sang bocil. Setelah itu Mao meminta supaya Yusa menginap di rumahnya malam ini. Berikutnya Alciel berakhir mengantar Qi kembali. Sehabis itu Alciel serta Lucifer numpang di rumah Suzu. Setelah itu Mao mematikan lampu sebab telah waktunya tidur. Lalu Alas memohon Mao bercerita serta dia terpaksa berdongeng. Kemudian Yusa tertarik mendengar dongengan Mao. Keesokan paginya Yusa serta Mao terbangun, mengenali kedatangan Gabriel si malaikat. Walaupun Mao meminta Gabriel tidak menggubrisnya. Sebab Gabriel memasang penghalang sehingga Suzu DKK tidak bisa masuk. Berlutut Mao hingga menundukkan kepalanya, Alas menghempaskan Gabriel. Kepergian Gabriel dari rumah membuat pintunya dapat dibuka. Sehingga Suzu DKK bisa masuk. Lalu Yusa mengejar kemana Gabriel berada. Setelah itu terjadilah perkelahian antara Gabriel dengan Yusa, namun pedang suci Yusa terbelah oleh pedang suci durandalnya Gabriel. Sedangkan Mao memohon Suzu membawanya ke Hawa. Tetapi prajurit surga menghalau Mao DKK. Lalu Lucifer memerintahkan para pengawalnya Gabriel tidak boleh membatasi Mao. Sontak saja Alciel kaget serta Gabriel mengatakan dulu saat sebelum jadi iblis ia merupakan seorang malaikat agung. Sehabis itu Suzu melontarkan Mao ke arah Gabriel. Setelah itu Gabriel menjatuhkan Mao ke dasar. Berkat kekuatan Alas membuat Mao mendarat dengan selamat. Setelah itu Alas berpamitan pada Mao. Mendengar perihal itu Mao keheranan. Sedangkan Yusa sukses memukul mundur Gabriel. Kemudian Yusa memberitahu kalau Alas menghilang. Keesokan harinya Yusa nongki di kafe bareng Qi. Lalu Qi memberitahukan kalau Mao lagi frustasi membuat Mao tidak semangat bekerja. Seketika Alas timbul membuat Qi bahagia. Lalu Yusa menceritakan dikala bertempur dengan Gabriel, Alas menyatu dengan pedangnya. Setelah itu Yusa serta Qi mampir ke rumah Mao menyerahkan Alas padanya. Sontak saja kesedihan Mao sirna. Berikutnya manajer Mayu menegaskan kalau sepanjang 2 pekan McDonald tutup untuk direnovasi. Setelah itu di rumah Mao terguncang kalau rumahnya hendak juga direnovasi. Terpaksa Mao DKK wajib mencari tempat tinggal lain. Alciel serta Lucifer lagi syok mereka tidak tahu akan tinggal di mana, namun terdapat satu kotak yang dikirim oleh Mikite, sang bunda kos. Khawatir insiden gambar Mikite, Mao DKK enggan membukanya. Walhasil Yusa lekas membuka kotak tersebut. Nyatanya isinya kaset tape zaman dahulu. Lalu Qi menawarkan buat menumpang nonton di rumah Qi. Hingga Mao DKK berangkat ke rumah Qi. Setibanya di rumah langsung disambut oleh ibunya Qi. Sehabis itu Qi memutar kaset tape tersebut. Keluarlah video Mikite bergaya Cleopatra. Setelah itu Mikite memberitahu kalau keponakannya mempunyai gubuk di pantai, di Chiba. Sehingga Mao DKK diminta bekerja di situ. Lalu Mao menghubungi nomor ponsel yang tertera di video. Keesokan harinya Mao serta Qi berpamitan pada manajer Mayu. Sepulang dari McDonald Qi memohon izin buat berangkat dengan Yusa DKK ke Chiba. Hari selanjutnya rombongan Qi turut bersama kelompok Mao. Setibanya di Chiba, Mao and the gang disambut oleh owner gubuk tepi laut bernama Oguro Amane. Setelah itu Amane mengarahkan pondok tempat Mao DKK menginap. Sehabis itu Mao meminta Alciel menyapu. Sedangkan Yusa dimohon belanja keperluan warung. Dikala Yusa mengerjakan suruhan Mao membuat Alciel terharu. Kemudian Mao memberikan pekerjaan lain pada Qi serta Lucifer. Berakhir berbenah Mao DKK menikmati atmosfer di tepi-tepi laut sambil bermain kembang api. Seketika terdengar suara peluit dari mercusuar Inosuboki sebagai ciri terdapatnya kabut di laut. Sontak saja Alas menangis ketakutan. Tidak lama suara nyanyian terdengar serta Amane menyadari terdapat sesuatu yang bakal terjadi. Berikutnya Amane meminta Mao DKK membereskan sisa kembang api. Sedangkan Amane hendak mengantar geng wanita ke penginapan. Sehabis berbenah Mao DKK masuk ke pondok. Di balik kabut terdapat suatu yang timbul membuat mereka bergegas keluar. Nyatanya terdapat bangsa iblis timbul. Tiba-tiba terdapat angin puting beliung mengincar kedua iblis. Setelah itu nongollah iblis burung bernama Kamio.
Lagi-lagi angin putih beliung menyergap. Lalu Lucifer DKK membantu Kamio serta membawanya masuk ke pondok. Kemudian Kamio menyadari kalau di hadapannya terdapat Alciel, Panglima Besar Lucifer, serta Raja Kegelapan Mao Satan. Sebab sangat lemah Kamio mengecil. Keesokan harinya Mao DKK mulai bekerja di warung. Kedai sangat ramai wisatawan serta bahan-bahan pada habis membuat Mao DKK kewalahan. Dengan bantuan geng Ci usaha warung Amane tertolong. Sehabis itu Ci DKK berkunjung ke kamar Mao. Di situ Mao mengenalkan Kanselir Raja Kegelapan Kamio pada Yusa serta Ci. Dengan penuh rasa hormat Kamio berikan salam pada Ci. Dikala mengenali Yusa pahlawan, Kamio heran kenapa Mao dapat bersama pahlawan dan pedang suci. Tiba-tiba Amane tiba ke kamar, lekas Mao menyembunyikan Kamio. Setelah Amane berangkat, Kamio memberitahu kalau Amanelah manusia yang melanda Kamio DKK. Berikutnya Mao DKK berkumpul di mercusuar Inosuboki. Kemudian Kamio memberitahu kalau Orba tiba ke alam iblis berkata kalau pedang suci hendak menghancurkan dunia iblis. Sehingga bangsa iblis garis keras, di bawah kepemimpinan Wakil Jenderal Malakoda Sang Barbarisia akan melanda dunia manusia di Tokyo. Karena berita dari Orba pedang suci terdapat di kota Tokyo, penyerangan hendak dicoba malam ini. Sontak saja Mao memarahi Kamio yang tidak menginfokan sedari dini bangsa iblis hendak menyerang. Dikala portal terbuka Lucifer menerawang. Nyatanya banyak anak buah Barbaricia. Sehabis itu Yusa menghadang segerombolan iblis. Setelah itu Mao memerintahkan Alciel mengambil pedangnya. Tiba-tiba Amane tiba menyerahkan pedang kepada Mao. Setelah itu Amane menemui Ci DKK memohon keduanya menunggu selagi geng Mao berhadapan dengan bangsa iblis. Sedangkan di Hawa Mao DKK tiba menolong Yusa. Memandang kedatangan Jenderal Alciel, Panglima Besar Lucifer, Kanselir Kamio, serta Raja Kegelapan Satan para iblis memberikan hormat. Lalu Mao mengangkut Siriato selaku wakil Kamio. Di mana Siriato bertugas memberitahukan kalau Mao masih hidup dan meminta Kamio menyatukan bangsa iblis yang sudah terpecah belah. Sehabis itu Mao mengembalikan Siriato DKK ke alam iblis. Setelah itu Mao and the Gang menutup portal. Keesokan harinya Amane melaporkan tugas Mao DKK berakhir serta memindahkan mereka ke tempat lain di daerah Chiso. Mao DKK pula mendapatkan gaji dari Amane atas jasa mereka. Sehabis itu Mao mengatakan ia hendak menjadikan dunia miliknya termaksud Yusa. Sontak saja Yusa panik serta Ci kalang kabut masih menerka iktikat perkataan Mao. Lalu Alciel serta Lucifer berkata kalau perkataan Mao begitu memalukan dikatakan secara terbuka. Sedangkan Suzu menyuruh Yusa melemparkan Mao balik ke alam iblis. Walhasil kegaduhan terjalin akibat perkataan Mao terhadap Yusa. Berikutnya dedinya Ci mendapati telepon dari pamannya untuk dibantu memanen di ladang mereka. Sehingga Ci mendatangi kediaman Mao DKK mengabarkan pekerjaan pada mereka. Keesokan harinya ibunya Ci bernama Riho Sasaki bawa Mao DKK ke daerah Nagano. Di perjalanan Riho memberitahu kalau tidak hanya jalur raya seluruhnya kepunyaan keluarga Sasaki membuat Mao DKK auto kaget. Setibanya di rumah Mao and the Gang langsung disambut serta diperkenalkan kepada tiap-tiap anggota keluarga. Setelah itu Ci bersama sepupunya Kazuma mengajak Mao DKK ke Osen. Di situ mereka berjumpa dengan Yusa, Suzu, serta Alas. Begitu mengenali Mao memiliki anak, Kazuma DKK bertanya. Lalu Suzu menerangkan kalau Alas anak kerabatnya Mao. Sebab merasa Yusa mirip ibunya, Alas memanggilnya Mama. Di peluang itu Yusa meminta supaya ia dan Suzu dipekerjakan di ladang keluarga Sasaki. Sontak saja Mao DKK kaget mendengar perihal itu. Besok harinya pagi-pagi sekali Yusa membangunkan Mao DKK. Sehabis berakhir makan pagi Mao DKK berangkat ke ladang. Kemudian Kamazuka membagi mereka dalam bentuk regu. Lalu Yusa satu regu dengan Mao memanen terong. Di momen itu Yusa menerangkan supaya tidak kehabisan nutrisi terong supaya tumbuhan yang lain wajib dipanen di pagi hari. Apabila terlambat maka nutrisi serta rasanya hendak menurun dan menimbulkan petani dapat merugi. Pada jam rehat Mao DKK rebahan di kamar. Merasa tidak enak berbaring terus Mao dan Alciel berangkat menemui Ci DKK. Setelah itu Nenek Ei memohon Mao DKK bawa Hitoshi keponakan Ci berangkat menemui ibunya Hinako. Sebab Hitoshi merengek terus memohon ketemu ibunya. Hingga Mao DKK bawa Hitoshi berangkat ke tempat Hinako. Seketika Hinako memohon Mao and the Gang tidak bersuara dan berjongkok. Di peluang itu Hinako memberitahu kalau beruang sering di sekitar mereka.
Kemudian Yusa menganjurkan mereka berangkat ke tempat Kamazuka, namun Hitoshi berteriak membuat beruang memandang keberadaan Mao DKK. Selanjutnya Mao meminta Alciel membawa Chi DKK ke tempat Kamazuki. Sementara Mao dan Yusa akan mengalihkan perhatian beruang. Akan tetapi klakson mobil berbunyi membuat Yusa tak ada pilihan selain menghajar si beruang hingga KO. Sontak saja Hinako kaget, sehingga Yusa jadi malu. Setelah itu kabar Yusa mengalahkan beruang tersebar, menyebabkan para wartawan berdatangan. Lalu Hinako mengatakan bahwa wanita yang dimaksud tidak ada di rumahnya. Sementara Lucifer mengejek Yusa terkait insiden pemukulan beruang. Tak lama Kamazuki datang mengucapkan terima kasih. Kemudian Yusa auto panik takut alas menyebutnya mama penakluk beruang. Malam harinya Onda ketua asosiasi warga memberitahu kepada keluarga Sasaki bahwa terjadi pencurian di pertanian Nagano. Sehingga Mao DKK rapat untuk mengatasi si pencuri. Apalagi ladang keluarga Sasaki akan menjadi incaran. Tak lama Nenek Ei masuk ke kamar membuat Mao and the Gang terkejut. Lalu Nenek Ei mengatakan dia tahu kalau Mao DKK bukan orang biasa, tapi baginya mereka adalah penyelamat keluarganya. Kemudian Nenek Ei memberitahu lokasi di mana mobil bisa lewat di wilayah perkebunan Sasaki. Menurut Lucifer tujuan pencuri adalah panel surya kunci utama kehidupan tanaman di rumah kaca. Tanpa panel surya tanaman di rumah kaca akan mati. Setelah itu Lucifer membagi kelompok menjadi dua. Ketika tim Mao mengetahui pencuri datang langsung mengabarkan pada tim Lucifer. Sewaktu pencuri mengambil panel surya Alciel menghajar salah satunya. Sebagian pencuri lain kabur dan Suzu serta Yusa menangani mereka. Lalu satunya lagi kabur mendapat kejutan dari Mao. Alhasil kelompok pencuri berhasil diringkus dibawa ke pihak berwajib. Tak lama Chi sekeluarga menghampiri Mao DKK mengucapkan terima kasih. Beberapa hari kemudian Mao DKK sudah berada di rumah. Lantas Alciel senang mendapatkan paket buah dan sayuran. Bahkan mereka mendapat gaji serta bonus. Sementara Mao menelpon orang tua Chi mengucapkan terima kasih. Selanjutnya terjadi keributan di rumah Mao. Sehingga Yusa DKK bergegas ke tempat Mao mengira ada musuh menyerang. Ternyata Mao sedang berdebat dengan Alciel mengenai keinginannya mempunyai TV. Akan tetapi Alciel menolak menggunakan berbagai alasan. Karena Mao bersikeras, Alciel memberitahukan batas anggaran membeli TV. Tiba-tiba Mao teringat dia pernah mendapat poin saat membeli kulkas dan mesin cuci. Sehingga anggaran mendapatkan TV menjadi bertambah. Jadi Alciel tak ada alasan melarang Mao. Malam harinya Yusa mendapat telepon dari Rika yang menanyakan pendapat mengenai baju yang disukai Alciel. Karena esok harinya Rika diajak bertemu oleh Alciel. Sontak saja Yusa syok mendengar hal itu. Sampai-sampai perasaan tak nyaman dibawa ke tempat kerja, membuat rekan kerja Yusa ketakutan. Alhasil manajer memulangkan Yusa lebih cepat. Kemudian Yusa memasukkan kristal ke dalam wadah dan memberikan energi sihir. Tujuannya mencari pecahan Yesod alias kristal ungu lainnya. Di lain sisi Chi sedang menghidupkan TV. Mendadak ada sinaran membuat Chi pingsan. Keesokan harinya Suzu, Mao, dan Alciel pergi membeli TV. Setibanya di tempat janjian Alciel menyapa Rika. Saat mengetahui Alciel membawa teman lainnya membuat Rika sadar kalau pujaan hati tak mengajaknya untuk berkencan. Lalu Rika mengajak Mao DKK makan udon sembari membicarakan soal TV. Selesai makan Rika DKK pergi ke toko elektronik. Lantas Rika menyarani Alciel membeli TV bareng Suzu, supaya mendapatkan harga diskon. Karena Suzu membeli TV dengan budget lumayan tinggi, di mana biasanya akan mendapatkan harga khusus. Mendapat ide tersebut membuat Alciel berterima kasih sampai menggenggam tangan Rika. Melihat gelagat Rika menyebabkan Mao tahu bahwa si wanita menyukai Alciel. Sontak saja Rika gelapan isi hatinya diketahui Mao. Mendadak semua layar TV terpecah. Lantas Mao menyuruh Alciel mengantar Rika ke rumahnya. Di lain sisi Yusa teringat saat Emeralda memberitahu via telepon bahwa ibunya Layla ada di Jepang.
Sebab Emeralda pernah bertemu seorang wanita berambut perak mirip Yusa. Bahkan Layla tinggal di rumahnya sementara waktu. Ketika Layla pergi dia menulis surat mengucapkan terima kasih kepada Emeralda teman anaknya. Berdasarkan hal itu Emeralda yakin bahwa Layla adalah ibunya Yusa. Kemudian pecahan Yesod milik Yusa membawanya ke rumah sakit. Tanpa sengaja Yusa bertemu sama Riho ibunya Chi. Kemudian Riho membawa Yusa ke ruangan Chi dirawat. Setelah itu Yusa memberitahu kabar tersebut kepada Suzu. Sehingga Suzu DKK menjenguk Chi di rumah sakit. Setelah itu Mao DKK rapat mengenai keadaan Chi. Lalu Suzu mengatakan bahwa terdapat sihir akibat ledakan sonar dan ia berhasil menetralkan sihir di tubuhnya Chi. Tiba-tiba di rumah sakit terjadi keributan membuat Mao and the Gang segera ke kamar Chi. Di perjalanan mereka bertemu Lucifer, yang mengabarkan kalau pengawas para malaikat bernama Raguel ada di Jepang dalang dari aktivitas sonar. Menurut Yusa tujuan Raguel adalah ibunya Layla kemungkinan ada di Jepang. Sekembalinya Riho, Mao DKK pamit pulang. Lalu mereka melanjutkan pembahasan mengenai tujuan Raguel mencari Layla untuk dilucuti keabadiannya. Saking paniknya Yusa menarik baju Lucifer. Kemudian Mao DKK berdiskusi akan membuat perhitungan kepada Gabriel yang telah melukai Chi. Sementara Layla memakaikan cincin Yesodnya ke tangan Chi. Menurut Layla, Chi pantas mengenakan cincinnya menjadi ibu daat baru. Apalagi Chi berhasil membuat pahlawan dan iblis bekerja sama. Selanjutnya Chi akhirnya siuman langsung dimintai tolong oleh Layla. Atas arahan Layla Chi menemui Suzu dan Lucifer. Sontak saja Suzu DKK kaget. Mendadak ada pasukan surga ingin menyerang Chi DKK. Lalu Suzu mengatakan Chi bisa melakukan tugas selagi dia bertanding dengan pasukan surga. Lantas Chi menembakkan busur membuat sihir menyebar. Sementara Gabriel menemui Yusa. Di momen itu Gabriel memberitahu bahwa ayahnya bernama Dort Justin masih hidup. Kemudian Gabriel mengatakan kehadiran Layla dinyatakan sebagai krisis surga. Karena hasil hubungan Layla sang malaikat dengan manusia Dort menghasilkan Yusa, percampuran malaikat dan manusia. Takut rumor menyebar malaikat sama seperti manusia, terpaksa Layla harus dimusnahkan. Sedangkan Mao DKK berhasil bertemu Raguel. Tiba-tiba Gabriel datang menghampiri. Akibat panahan Chi di langit membuat Mao DKK dalam mode iblis. Lalu terjadilah pertarungan di kedua kubu. Tak lama Yusa datang membantu. Ketika Raguel hendak melarikan diri tiba-tiba dia terjatuh. Sekian lama bertarung Gabriel berhasil dipojokkan. Setelah itu Chi memanah tubuh Raguel membuatnya kehilangan kekuatan. Gabriel menyadari mereka kalah telak dan memutuskan kabur. Ketika Yusa tahu bahwa Layla berkomunikasi sama Chi dia ingin berbicara. Namun Layla tak memiliki banyak waktu. Sesudah itu Chi menormalkan situasi membuat aurora menyebar di langit. Mendadak Chi terduduk lemas. Keesokan harinya Mao menjenguk Chi. Setelah itu Mao pulang ke rumah. Sementara Lucifer DKK sibuk membahas soal cara menggunakan remote TV. Sedangkan Mao teringat pertemuannya sama Chi di rumah sakit. Kala itu Layla berkomunikasi melalui cincin Yesod di jari tangan Chi. Di mana Layla mengingatkan pertemuannya dengan Mao saat masih kecil membuat Mao terkejut. Lalu Layla berpesan agar Mao mengembalikan tatanan dunia ke bentuk aslinya dan menemukan Dat Ente Isla yang berguna untuk tugas mulia itu. Di mana Yusa dan ayahnya memiliki kunci untuk mendapatkan Dat. Setelah itu Chi kembali normal dan bertanya apakah dia pantas memegang cincin Yesod. Menurut Mao, Chi harus menjaga cincin itu serta menganggapnya sebagai jimat. Selesai mengingat peristiwa itu Mao membuka jendela memandang ke arah langit. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Silahkan tunggu season 3-nya hanya di channel Mizura Manda.